The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa sudah banyak berzikir, tetapi hatimu masih lelah dan gelisah? Pernahkah engkau merasa menyebut nama Allah, namun seolah ada jarak yang tak terjelaskan? Jika iya, jangan pergi, karena mungkin hari ini bukan engkau yang dipanggil untuk menyebut, tetapi sedang disiapkan untuk disebut. Ada satu puncak zikir yang jarang dibicarakan. Bukan saat lidah bergerak, bukan saat suara terdengar, tetapi saat jiwa benar-benar diam dan Allah mengambil alih segalanya. Di titik inilah lelahmu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa hatimu sedang didekatkan. Tenangkan nafasmu, lepaskan sejenak beban pikiranmu, dan izinkan kata-kata ini berbicara langsung ke jiwamu yang mungkin sudah terlalu lama menunggu pulang. Bab 1. Saat kelelahan, jiwa mulai berbicara. Ada masa ketika tubuh masih melangkah, namun jiwa terasa tertinggal jauh di belakang. Engkau bangun setiap hari, menjalani rutinitas, berbicara, tertawa, bahkan beribadah, tetapi di dalam dada ada ruang kosong yang tak mampu diisi oleh apapun. Pada titik inilah jiwa sebenarnya sedang berbicara dengan bahasa paling jujur. Ia lelah bukan karena kurang istirahat, melainkan karena terlalu lama berjalan tanpa benar-benar pulang kepada Allah. Dan kelelahan ini bukan kutukan, melainkan undangan halus agar engkau berhenti sejenak dan mendengarkan suara batin yang selama ini terabaikan. Banyak orang mengira zikir adalah sekadar gerak lisan, hitungan tasbih, atau suara yang diulang-ulang. Padahal sebelum lidah berzikir, jiwa harus lebih dulu tunduk dan merendah. Ketika hati masih sibuk dengan pengakuan manusia, dengan luka yang dipelihara, dengan harapan dunia yang berlebihan, maka zikir hanya akan berputar di permukaan. Namun saat engkau mulai jujur mengakui kelemahan diri, mengakui bahwa engkau tak lagi kuat berjalan sendirian, disitulah pintu zikir sejati perlahan terbuka tanpa suara. Ketahuilah, Allah tidak menunggu kefasihan ucapanmu, tidak pula menghitung seberapa panjang doamu. Allah mendekat justru ketika engkau kehabisan kata-kata, ketika air mata lebih dulu jatuh sebelum lisan sempat berbicara. Dalam keheningan itulah zikir mulai naik derajatnya. Bukan lagi engkau yang menyebut namanya dengan penuh usaha, tetapi hatimu yang diam-diam disentuh oleh kehadirannya. Sebuah sentuhan yang tidak menggetarkan tubuh, namun menggetarkan kesadaran terdalam. Seringkali engkau merasa jauh dari Allah karena merasa belum cukup suci, belum cukup khusyuk, atau terlalu banyak dosa yang membebani. Padahal rasa jauh itu sendiri adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Jiwa yang mati tidak pernah merasa rindu. Jiwa yang tersesat tidak pernah merasa kehilangan arah. Maka jangan lawan kegelisahan batin itu. Duduklah bersamanya. Biarkan ia membawamu pada kesadaran bahwa satu-satunya tempat pulang yang sejati hanyalah Allah, bukan dunia, bukan manusia, dan bukan dirimu sendiri. Di awal perjalanan makrifat, engkau akan belajar satu hal paling mendasar, bahwa mendekat kepada Allah bukan soal memperbanyak gerakan, melainkan mengosongkan diri, mengosongkan kesombongan, mengosongkan keinginan untuk terlihat baik, dan mengosongkan tuntutan agar hidup selalu sesuai rencanamu. Dari kekosongan inilah zikir tertinggi mulai tumbuh. Sebuah keadaan di mana engkau tidak lagi sibuk menyebut, karena hatimu telah tenang dalam keyakinan bahwa engkau sedang disebut olehnya. Bab 2. Ketika diam menjadi bahasa paling jujur. Pada suatu titik dalam perjalanan batin, engkau akan menyadari bahwa tidak semua kebenaran bisa diucapkan. Ada pengalaman ruhani yang runtuh bila dipaksa menjadi kata-kata. Disinilah diam mulai mengambil peran sebagai bahasa paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Diam bukan berarti kosong, melainkan penuh oleh kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi, bahkan saat engkau tidak mampu merasakan apapun. Dalam diam ini, jiwa belajar untuk berhenti menuntut dan mulai menerima. Diam yang dimaksud bukanlah kelengahan, tetapi kehadiran penuh tanpa perlawanan. Engkau duduk, bernafas, dan membiarkan segala beban hidup hadir tanpa dihakimi. Tidak ditolak, tidak dipeluk berlebihan. Perlahan pikiran yang selama ini gaduh mulai mereda. Hati yang biasanya sibuk bertanya mulai belajar percaya.
Dan di saat itulah zikir berubah bentuk. Ia tidak lagi berupa suara, melainkan rasa tentram yang menetap tanpa sebab. Banyak orang takut pada diam karena di sanalah luka-luka lama muncul ke permukaan. Kenangan, penyesalan, dan rasa bersalah yang lama tersembunyi datang mengetuk kesadaran. Namun justru melalui diam itulah Allah membersihkan jiwa dengan cara yang lembut. Bukan dengan hukuman, melainkan dengan penerimaan. Engkau belajar bahwa Allah tidak menunggumu sempurna untuk mendekat, tetapi mendekat agar engkau disembuhkan sedikit demi sedikit. Saat engkau mulai nyaman dalam diam, engkau akan merasakan perubahan halus dalam memandang hidup. Masalah tidak serta-merta hilang, tetapi ia kehilangan kuasanya untuk merampas ketenangan. Harapan tidak lagi berisik menuntut hasil, melainkan berserah dengan penuh keyakinan. Inilah tanda awal bahwa zikir telah turun dari lisan ke hati. Bukan lagi engkau yang memanggil Allah dalam kecemasan, tetapi Allah yang menghadirkan ketenangan dalam keheninganmu. Pada tahap ini, engkau sedang diajari adab tertinggi dalam berzikir, yaitu hadir tanpa merasa memiliki apapun, tidak merasa memiliki amal, tidak merasa memiliki rasa, bahkan tidak merasa memiliki kedekatan. Semua dilepas, semua dikembalikan. Dan ketika engkau mampu duduk dalam keadaan ini, tanpa klaim dan tanpa kebanggaan, maka sesungguhnya engkau sedang berdiri di ambang zikir puncak. Sebuah keadaan di mana kehadiran Allah lebih nyata daripada suara hatimu sendiri. Bab 3. Saat diri mulai luluh dalam kehadirannya. Perjalanan ini perlahan membawa engkau pada satu pengalaman yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa dipaksakan, yaitu saat rasa memiliki diri mulai melemah. Engkau masih hidup, masih berpikir, masih merasakan, tetapi ada sesuatu yang berubah di pusat kesadaran. Ego yang dahulu keras mempertahankan pendapat, luka, dan harapan, kini mulai melunak. Bukan karena engkau menjadi lemah, melainkan karena engkau mulai menyadari bahwa semua kekuatan sejati berasal dari Allah semata. Pada fase ini, engkau akan merasakan kehadiran Allah bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang mengisi ruang batin. Tidak selalu berupa rasa haru atau tangis, kadang justru hadir sebagai ketenangan yang sangat biasa hingga nyaris tak terasa. Namun justru disitulah keagungannya. Allah tidak selalu datang dengan getaran dahsyat, tetapi sering hadir sebagai kepastian sunyi yang menenangkan jiwa tanpa banyak tanda. Ketika diri mulai luluh, engkau tidak lagi sibuk menilai sejauh mana perjalananmu. Tidak ada perbandingan dengan orang lain, tidak ada keinginan untuk merasa lebih tinggi atau lebih dalam. Semua ukuran runtuh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa engkau adalah hamba yang sedang dipeluk oleh rahmat-Nya. Sebuah pelukan yang tidak terlihat, tetapi mampu meredakan luka-luka lama yang bahkan tak sempat engkau ceritakan. Pada saat inilah zikir mencapai lapisan yang lebih halus. Ia tidak lagi terasa sebagai aktivitas, melainkan keadaan. Engkau bekerja, berbicara, bahkan beristirahat, namun ada rasa diawasi dengan penuh kasih, bukan dengan ketakutan. Allah tidak terasa jauh di langit, tetapi hadir dalam setiap nafas yang keluar dan masuk. Dan anehnya, semakin dekat engkau merasakan kehadirannya, semakin kecil rasa dirimu sendiri. Luluhnya diri bukan berarti hilangnya kepribadian, melainkan lahirnya kepasrahan yang matang. Engkau tidak lagi menuntut hidup untuk selalu mudah, tetapi percaya bahwa apapun yang datang adalah bagian dari pendidikan ilahi. Disinilah engkau mulai memahami bahwa zikir tertinggi bukanlah tentang seberapa sering engkau mengingat Allah, tetapi tentang seberapa dalam engkau mengizinkan Allah membimbing setiap langkah hidupmu. Bab 4. Ketika kehendak pribadi mulai menyerah. Pada tahapan ini, engkau mulai merasakan pergulatan yang sangat halus di dalam batin. Bukan lagi pertarungan antara baik dan buruk, melainkan antara kehendak pribadi dan kehendak ilahi. Ada doa-doa yang tak kunjung terjawab seperti yang engkau harapkan, ada jalan hidup yang berbelok tanpa permisi. Dahulu semua itu terasa menyakitkan, tetapi kini engkau mulai melihatnya dengan pandangan yang lebih jernih. Bukan karena engkau mengerti segalanya, melainkan karena engkau belajar percaya tanpa harus memahami.
Menyerah di hadapan Allah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti memaksakan hasil. Engkau tetap melangkah, tetap berikhtiar, namun hatimu tidak lagi bergantung pada akhir cerita. Ada kelapangan yang lahir ketika engkau berhenti menuntut dunia agar tunduk pada rencanamu. Di sanalah engkau mulai merasakan kebebasan sejati, sebuah kebebasan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bersumber dari keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Saat kehendak pribadi mulai melebur, zikir tidak lagi terasa sebagai permohonan yang penuh harap, melainkan sebagai pengakuan yang penuh pasrah. Engkau tidak lagi banyak meminta perubahan keadaan, tetapi memohon kekuatan untuk menerima dengan lapang. Anehnya, justru dalam penerimaan, itulah perubahan sering terjadi. Bukan karena dunia berubah seketika, tetapi karena hatimu telah disiapkan untuk memandangnya dengan cahaya yang berbeda. Pada fase ini, engkau akan lebih sering menemukan Allah dalam hal-hal sederhana. Dalam senyap pagi, dalam tarikan nafas yang pelan, dalam kesabaran yang tidak diumumkan. Tidak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada dorongan untuk dilihat sebagai orang yang dekat dengan Allah. Kedekatan itu menjadi urusan rahasia antara engkau dan Dia. Sebuah rahasia yang dijaga dengan kerendahan hati, karena engkau tahu bahwa rasa memiliki hanya akan menjauhkan. Menyerahkan kehendak bukanlah kehilangan arah, melainkan menemukan kompas sejati. Engkau mulai berjalan bukan lagi karena ambisi, tetapi karena kepercayaan. Disinilah zikir mencapai kedalaman yang lebih sunyi. Engkau tidak sibuk memanggil namanya dalam kegelisahan, karena hidupmu sendiri telah menjadi pengakuan diam bahwa hanya Allah yang layak memimpin setiap langkah yang engkau ambil. Bab 5. Saat kehadiran Allah menjadi rumah. Perlahan engkau sampai pada satu keadaan batin yang sulit dijelaskan, namun sangat mudah dirasakan. Bukan euforia, bukan pula ekstase yang menggetarkan, melainkan rasa pulang yang tenang. Seakan-akan setelah perjalanan panjang dan melelahkan, engkau akhirnya duduk bersandar tanpa perlu waspada. Kehadiran Allah tidak lagi terasa sebagai tujuan yang dikejar, tetapi sebagai rumah tempat jiwa bernaung. Di sini, engkau tidak merasa sendirian meski berada dalam kesunyian. Pada fase ini, hatimu tidak lagi gelisah mencari tanda-tanda kedekatan. Engkau tidak bertanya apakah zikirmu diterima atau tidak, apakah ibadahmu cukup atau belum. Pertanyaan-pertanyaan itu larut dengan sendirinya, digantikan oleh rasa aman yang lembut. Rasa aman karena engkau menyadari bahwa Allah tidak menilai dari seberapa tinggi pengalaman ruhani, tetapi dari ketulusan hati yang berserah sepenuhnya. Kehadiran Allah mulai terasa dalam hal-hal yang paling biasa. Dalam diam sebelum tidur, dalam kesabaran saat menghadapi kekurangan, dalam keikhlasan menerima diri apa adanya. Engkau tidak lagi menunggu momen khusus untuk merasa dekat, karena kedekatan itu telah menyusup ke setiap sela kehidupan. Bahkan dalam kelelahan pun, ada kesadaran bahwa engkau sedang dijaga oleh kasih yang tidak pernah lengah. Zikir pada tahap ini tidak lagi terasa sebagai praktik yang terpisah dari hidup. Ia menyatu dengan cara engkau memandang dunia, memperlakukan manusia, dan menerima takdir. Setiap nafas menjadi pengingat tanpa usaha. Setiap detak hati menjadi saksi tanpa suara. Engkau tidak lagi menyebut dengan keras, karena seluruh keberadaanmu telah menjadi kesaksian halus tentang kehadirannya. Ketika Allah telah menjadi rumah bagi jiwamu, engkau tidak lagi takut kehilangan apapun. Dunia boleh datang dan pergi, keadaan boleh berubah, tetapi pusat ketenanganmu tetap utuh. Disinilah engkau mulai memahami makna terdalam dari zikir puncak. Bukan tentang seberapa sering engkau mengingat Allah, melainkan tentang bagaimana Allah menjadi tempat engkau kembali, kapanpun jiwamu lelah dan ingin beristirahat. Bab 6. Ketika kehidupan berubah menjadi ibadah diam. Pada titik ini, engkau mulai menyadari bahwa ibadah tidak selalu membutuhkan bentuk yang terlihat. Ada ketaatan yang tidak diumumkan. Ada kepatuhan yang tidak disadari oleh siapapun selain Allah. Kehidupan sehari-hari perlahan berubah menjadi ibadah yang sunyi. Cara engkau menahan amarah, cara engkau memaafkan tanpa cerita, dan cara engkau menerima keterbatasan diri dengan lapang, semuanya menjadi zikir yang tidak diucapkan. Engkau tidak lagi memisahkan antara waktu mendekat kepada Allah dan waktu menjalani dunia.
Semua menyatu dalam kesadaran yang utuh. Saat bekerja, ada rasa aman karena engkau tahu siapa yang memberi rezeki. Saat beristirahat, ada rasa syukur karena engkau tahu siapa yang memberi nafas. Tidak ada yang terasa sia-sia, karena setiap keadaan dihadirkan sebagai sarana untuk mengenalnya lebih dalam. Pada fase ini, kehadiran Allah terasa membimbing tanpa paksaan. Engkau diarahkan bukan melalui suara keras, tetapi melalui ketenangan yang mengingatkan. Ketika engkau hampir tergelincir dalam kelalaian, hatimu terasa tidak nyaman. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena engkau tidak ingin menjauh dari rasa dekat yang telah engkau rasakan. Inilah adab tertinggi, ketika ketaatan lahir dari cinta, bukan dari rasa takut. Zikir tidak lagi mengisi waktu-waktu khusus, tetapi mengisi niat di balik setiap tindakan. Bahkan ketika engkau berbuat baik tanpa disadari, itu bukan karena engkau ingin terlihat saleh, melainkan karena hatimu telah terbiasa bergerak dalam cahaya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menuntun langkah, agar tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Saat kehidupan telah menjadi ibadah diam, engkau tidak lagi sibuk menghitung amal. Engkau tahu bahwa semua kebaikan hanyalah karunia, bukan prestasi. Kesadaran inilah yang menjaga hatimu tetap rendah dan lembut. Disinilah zikir mencapai kestabilannya, bukan sebagai pengalaman sesaat, tetapi sebagai keadaan jiwa yang terus hidup, bahkan ketika engkau tidak sedang menyebut apapun dengan lisan. Bab 7, saat Allah menyebut namamu dalam keheningan. Pada tahap ini, engkau tidak lagi sibuk merasa sedang berjalan menuju Allah. Justru sebaliknya, ada kesadaran yang sangat lembut bahwa engkau sedang dipanggil, sedang didekati, sedang disebut. Bukan dengan suara, bukan dengan isyarat yang dapat ditangkap pancendra, tetapi dengan ketenangan yang tiba-tiba menetap di dalam dada. Sebuah ketenangan yang tidak berasal dari keberhasilan, bukan pula dari terpenuhinya harapan dunia, melainkan dari rasa dikenali oleh Yang Maha Mengenal. Ketika Allah menyebutmu, engkau tidak mendengarnya dengan telinga, tetapi merasakannya dengan perubahan cara pandang. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah kini terasa ringan. Luka yang dulu terasa perih kini tidak lagi mendominasi. Bukan karena semuanya sembuh, melainkan karena hatimu telah ditempatkan pada jarak yang tepat dari dunia. Engkau masih hidup di dalamnya, tetapi tidak lagi terikat olehnya. Inilah tanda bahwa panggilan ilahi sedang bekerja dalam diam. Pada momen ini, doa-doamu menjadi lebih singkat, bahkan kadang hanya berupa kehadiran tanpa permintaan. Engkau duduk, bernafas, dan merasa cukup. Bukan karena engkau telah memiliki segalanya, tetapi karena engkau telah menemukan Yang Maha Mencukupi. Zikir tidak lagi mengalir dari keinginan, melainkan dari rasa syukur yang tenang. Tidak ada yang dikejar, tidak ada yang ditolak, semuanya diterima dalam bingkai kepercayaan yang utuh. Engkau mulai memahami bahwa disebut oleh Allah bukanlah kehormatan yang perlu dibanggakan, tetapi amanah yang perlu dijaga. Hatimu menjadi lebih berhati-hati, lebih lembut dan lebih jujur. Engkau takut melukai, takut meremehkan, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena engkau tidak ingin kehilangan kehadiran yang telah mengisi jiwamu dengan cahaya yang halus dan menenteramkan. Saat Allah menyebut namamu dalam keheningan, engkau tidak menjadi manusia yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang sadar. Sadar akan keterbatasan, sadar akan kebutuhan untuk terus berserah, dan sadar bahwa semua kedekatan adalah murni pemberian. Disinilah engkau mulai berdiri di puncak zikir, bukan karena engkau telah mencapai sesuatu, melainkan karena engkau telah dilepaskan dari keinginan untuk mencapai apapun selain ridhanya. Bab 8, ketika keakuan menghilang dalam cahaya ridha. Pada kedalaman ini, engkau tidak lagi sibuk mendefinisikan siapa dirimu di hadapan manusia. Nama, peran, dan pencapaian perlahan kehilangan daya cengkeramnya. Bukan karena engkau menolaknya, tetapi karena hatimu telah menemukan sandaran yang lebih kokoh. Keakuan yang dulu ingin diakui kini melebur dalam kesadaran bahwa segala yang ada hanyalah titipan. Engkau hidup, bergerak, dan bernafas dalam izinnya, dan kesadaran itu menghadirkan ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Ridha mulai terasa bukan sebagai tujuan yang jauh,
melainkan sebagai keadaan batin yang tumbuh dari penerimaan. Engkau tidak lagi mempersoalkan mengapa hidup berjalan seperti ini, karena hatimu telah belajar melihat hikmah, bahkan dalam ketidaktahuan. Ada kelapangan yang lahir ketika engkau berhenti menuntut penjelasan dan memilih percaya. Di sanalah jiwa beristirahat dari pertanyaan-pertanyaan yang melelahkan dan zikir mengalir tanpa suara. Ketika keakuan menghilang, engkau tidak menjadi pasif atau kehilangan semangat. Justru sebaliknya, setiap tindakan menjadi lebih jernih dan ringan. Engkau berbuat baik tanpa dorongan untuk dipuji, menolong tanpa kebutuhan untuk diingat. Kebaikan tidak lagi menjadi identitas, melainkan menjadi aliran alami dari hati yang telah disentuh oleh cahaya ridha. Inilah amal yang tidak berisik, namun bergetar hingga ke langit. Pada fase ini, engkau mulai merasakan keadilan ilahi dengan cara yang sangat personal. Apa yang datang engkau terima sebagai bagian dari pendidikan ruhani. Apa yang pergi, engkau lepaskan sebagai sesuatu yang memang tidak ditakdirkan menetap. Tidak ada kepahitan yang dipelihara, karena engkau tahu bahwa setiap takdir membawa pesan yang mengarahkanmu kembali kepada Allah. Saat keakuan benar-benar mereda, engkau menyadari satu kebenaran yang menenangkan. Zikir tertinggi tidak membutuhkan identitas spiritual, tidak pula membutuhkan pengakuan kedalaman. Ia hadir sebagai kesederhanaan yang penuh. Engkau hidup apa adanya, berjalan apa adanya, dan mencintai Allah tanpa agenda. Dalam keadaan inilah hatimu menjadi cermin bening yang memantulkan cahayanya tanpa mengklaim bahwa cahaya itu milikmu. Bab 9. Saat jiwa menyaksikan tanpa perantara. Pada puncak keheningan ini, engkau tidak lagi merasa sedang berproses. Semua konsep tentang perjalanan, tingkatan, dan pencapaian ruhani seakan luruh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, hadir tanpa upaya, menyaksikan tanpa jarak. Engkau tidak lagi melihat Allah sebagai sesuatu yang dicari di luar diri, tetapi sebagai realitas yang menopang setiap detik keberadaanmu. Penyaksian ini bukan penglihatan mata, bukan pula gambaran dalam pikiran. Ia hadir sebagai keyakinan yang tidak memerlukan pembuktian. Engkau tahu, tanpa perlu menjelaskan kepada siapapun, dan pengetahuan ini tidak membuatmu merasa istimewa, justru membuatmu semakin rendah dan lembut. Karena semakin jelas kehadirannya, semakin kecil engkau memandang dirimu sendiri di hadapan kebesarannya. Pada tahap ini, zikir tidak lagi dapat dipisahkan dari kesadaran hidup itu sendiri. Bahkan saat engkau lupa menyebut, engkau tetap berada dalam ingatannya. Bahkan saat engkau lalai, ada tarikan halus yang mengembalikan. Engkau mulai memahami makna terdalam dari disebut tanpa menyebut. Bukan karena engkau telah sampai, tetapi karena engkau telah disadarkan untuk berhenti berjalan dan membiarkan alam mendekat. Segala yang terjadi kini terasa sebagai percakapan sunyi antara Allah dan jiwamu. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Senyum seseorang, kesedihan yang datang tiba-tiba, bahkan kelelahan yang melanda, semuanya hadir sebagai pesan lembut yang mengarahkan hatimu kembali pada kesadaran akannya. Dunia tidak lagi terasa sebagai penghalang, tetapi sebagai cermin yang memantulkan tanda-tanda kehadiran ilahi. Dalam penyaksian tanpa perantara ini, engkau tidak kehilangan dunia, tetapi menemukan posisinya yang sebenarnya. Dunia berada di tangan, bukan di hati, dan hati dengan tenang berada dalam penjagaan Allah. Inilah kedalaman zikir yang tidak lagi membutuhkan bentuk, sebuah keadaan di mana engkau tidak sibuk mengingat, karena seluruh keberadaanmu telah berada dalam ingatannya. Bab 10. Kembali ke dunia dengan hati yang terjaga. Setelah sampai pada kedalaman penyaksian, engkau tidak diminta untuk meninggalkan dunia. Justru sebaliknya, engkau dikembalikan ke kehidupan sehari-hari dengan hati yang telah berubah. Engkau kembali bekerja, berinteraksi, dan menjalani peran-peran duniawi. Namun ada sesuatu yang kini berbeda. Hati tidak lagi tercecer di luar, tidak lagi mudah terseret oleh hiruk-pikuk. Ada pusat ketenangan yang tetap terjaga, seolah Allah bersemayam di ruang terdalam kesadaranmu. Pada tahap ini, engkau memahami bahwa puncak zikir bukanlah melarikan diri dari kehidupan, tetapi hadir sepenuhnya di dalamnya tanpa kehilangan Allah. Engkau bisa tertawa tanpa lalai,
bersedih tanpa tenggelam, dan berjuang tanpa sombong. Semua rasa datang dan pergi, namun tidak lagi menguasai. Karena hatimu telah belajar berdiam di bawah naungan pengawasan ilahi yang lembut dan penuh kasih. Engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan kedalaman spiritual kepada siapapun. Bahkan semakin dalam kesadaran itu, semakin engkau memilih kesederhanaan. Tidak banyak bicara tentang pengalaman batin, tidak sibuk mengoreksi orang lain. Engkau lebih memilih menjaga adab, karena engkau tahu bahwa kehadiran Allah dalam hati adalah amanah yang rapuh bila disertai kesombongan sekecil apapun. Dalam keseharian, zikir puncak ini hadir sebagai kewaspadaan yang penuh cinta. Engkau lebih berhati-hati dalam berkata, lebih pelan dalam menilai, dan lebih cepat kembali saat tergelincir. Bukan karena engkau takut jatuh, tetapi karena engkau telah merasakan manisnya dekat dan tidak ingin menjauh. Inilah tanda bahwa disebut oleh Allah telah meninggalkan bekas yang dalam di jiwamu. Dan pada akhirnya engkau menyadari satu kebenaran yang menenangkan. Puncak zikir bukanlah keadaan luar biasa yang terus terasa, melainkan kesetiaan hati untuk kembali, lagi dan lagi, dalam diam dan sadar. Engkau hidup sebagai hamba yang berjalan di bumi dengan langkah biasa, namun dengan hati yang selalu menghadap. Dalam keheningan itulah, hidupmu sendiri menjadi zikir yang tidak pernah putus, karena engkau telah belajar tinggal dalam ingatan Allah, bahkan saat engkau tidak lagi menyebut apapun. Jika suatu hari engkau lelah menyebut, lelah meminta, dan lelah berharap, jangan takut. Mungkin saat itulah Allah sedang paling dekat menyebut namamu. Diamlah sejenak, tarik nafas perlahan, dan biarkan hatimu beristirahat dalam kehadirannya. Karena zikir tertinggi bukan tentang suara yang kau ucapkan, melainkan tentang jiwa yang tenang karena sadar sedang diingat. Semoga setiap langkahmu dijaga, setiap lelahmu dipeluk rahmatnya, dan setiap diam menjadi jalan pulang yang lembut menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.